Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Minggu 11 Januari 2026 bersama saya Fiorena Jeretno. Dan tentunya berita terkini dan juga terpercaya datangnya dari kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti informasi yang satu ini, Jaksa Gadungan di Makassar ditangkap usai ngaku bisa urus penghentian kasus korupsi. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Vio. Ya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian kasus ini bisa terungkap ke publik dan juga bagaimana kemudian penangkapan dari Jaksa Gadungan ini. Silakan. Ya, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pada Jumat 9 Januari 2026 malam, tim dari Kejati Sulsel dan juga Kejari Makassar ini meringkus seorang pria berinisial AM alias Pung, di mana Pung ini ditangkap atas dugaan jaksa gadungan karena si Pung ini mengaku bisa mengurus ataupun melobi orang Kejati untuk menghentikan perkara kasus korupsi dengan mendatangi orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejati Sulsel. Saat itu Pung mendatangi rumah eh, terduga yang ikut terlibat dalam dugaan korupsi ini, kemudian meminta sejumlah uang dengan iming-iming kasus ataupun penyelidikan kasus korupsi yang diduga menyeret nama si korban ini dapat dihentikan oleh lobi yang dilakukan oleh Pung. Selain itu, eh, Kajati Sulsel dalam keterangan persnya juga mengatakan bahwa turut ditangkap seorang pria berinisial AR, di mana AR ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan atau BPBPK Sulsel, yang mana peran dari AR ini diduga sebagai perantara. Pio. Baik, ada informasi mengenai sejak kapan aksi ini sudah dilakukan oleh AM ataupun juga AR? Jadi dari keterangan Kajati Sulsel, Didik Farkan Alisadi mengatakan kasus ini bermula saat AM atau Pung ini menyaksikan eh, tayangan konferensi pers begitu terkait penyelidikan kasus korupsi oleh Kejati Sulsel pada Mei 2025 lalu. Saat konferensi pers itu, eh, Pung ini mengetahui bahwasanya seseorang yang diduga turut terlibat dalam korupsi itu kemudian mendatangi rumah orang tersebut, dan disitulah ia meminta sejumlah imbalan uang dengan iming-iming bisa menghentikan penyelidikan kasus yang akan menyeret dari orang yang dimintai uang ini. Iya. Iya, oke. Dapat disampaikan juga rekan Emba, apakah ini juga merupakan korban utama oleh Pung atau juga mungkin sudah ada korban sebelumnya yang juga melaporkan hal yang sama? Belum dijelaskan secara detail berapa korban yang sudah diperas ataupun dimintai uang oleh si Pung ini dan temannya. Hanya saja selain mengaku bisa mengurus perkara korupsi, eh, Pung dan AR ini juga mengaku bisa meloloskan anak dari korban ini untuk masuk mendaftar CPNS di Kejaksaan. Sama modusnya yaitu dengan meminta sejumlah imbalan uang yang kisarannya itu sudah mencapai 170 juta rupiah. Vio.
total 170-an juta rupiah, rekan Emba. Bagaimana kemudian penuturannya mengenai skema pembayaran yang diminta kepada korban? Jadi skema pembayarannya itu dibayar secara berangsur, ada yang by cash, ada juga yang via transfer begitu. Dan korbannya ini berinisial IS. Selain itu korban juga dimintai biaya akomodasi tiket begitu untuk ke Jakarta dengan dalih untuk proses pengurusan, ada juga biaya eh, pembuatan seragam dinas dan macam-macam lah modusnya. Untuk AM dan AR ini disangkakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena AM atau PUNG ini disangkakan juga terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas dugaan korupsi yang saat ini diselidiki oleh Kejati Sulsel. Iya. Baik, iya. Kita ingin mengetahui juga rekan Emba bagaimana kemudian pelaku ini bisa membangun kesan bahwa memang benar-benar atau juga seolah-olah memiliki akses di Kejati Sulsel. Seperti apa yang disampaikan? Ya, jadi untuk meyakinkan korbannya, dia sempat berpura-pura menelpon seseorang yang disebutnya sebagai orang Kejati, berbincang begitu. Seolah-olah memang betul ini kenalannya dia dari Kejati, namun semua itu ternyata hanya alibi untuk meyakinkan korbannya bahwasanya AM ini selain mengaku jaksa, dia juga mempunyai jaringan ataupun kenalan di Kejati begitu. Ya, baik. Tadi juga rekan Emba sudah sampaikan bahwa pasal apa yang kemudian disangkakan dan juga ancaman hukumannya berapa lama. Selanjutnya bagaimana kemudian imbauan atau juga mungkin pernyataan dari Kejati Sulsel begitu terkait bagaimana modus serupa agar tidak terulang lagi di masa depan. Ya, jadi Kejati Sulsel Pak Didik ini mengimbau untuk masyarakat, ya, masyarakat Sulawesi Selatan untuk tidak mudah percaya terhadap oknum, baik itu yang menjanjikan penyelesaian perkara atau mengurus perkara ataupun menjanjikan untuk dapat diloloskan CPNS ataupun penerimaan PNS atau P3K begitu di lingkungan kejaksaan. Didik menegaskan bahwasanya semua proses yang berjalan ini tentunya melalui proses yang sesuai aturan ataupun berlaku secara profesional. Iya. Ya, baik. Terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Emba. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Berikutnya untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari Kejati Sulsel Didik Farhan Ali Syahdi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Teman-teman media, hari ini, malam ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan operasi tangkap tangan jaksa gadungan yang melakukan perintangan penyidikan. Terus anaknya kamu bawa dulu tuh? Oh iya. Memang ikut tes? Tidak. Itu saya mengadakan. Kok bisa lah kamu ada SK-nya? Bikin SK juga? Iya. Itu yang ada. Sudah bisa tunjukin. Jadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil menangkap dan mengamankan seorang oknum yang jaksa gadungan berinisial AM alias U dan seorang P3K atau pegawai paruh waktu pada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan inisial L. Adapun operasi tangkap tangan
merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya oknum yang mengatasnamakan sebagai jaksa, yaitu jaksa mengaku jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dapat melakukan pengurusan penanganan perkara. Jadi yang dilakukan oleh AM ini bermula pada Mei 2025 setelah Kejaksaan Tinggi mengumumkan atau mengadakan konferensi pers kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif periode 2022-2023 di Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Mendengar ada konferensi pers tersebut, terduga pelaku AM dibantu tenaga terduga pelaku R mendatangi rumah korban IS yang terkait korupsi di Balai Penyediaan Perumahan tersebut, di rumahnya di Jalan Andi Jema, Makassar. Dalam pertemuan tersebut, R meyakinkan IS bahwa AM seorang jaksa, padahal bukan seorang jaksa yang mengaku bertugas di Kejati Sulsel yang mampu menghentikan penanganan perkara korupsi yang ditangani Pitus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Atas pengakuan tersebut, pelaku minta imbalan sebesar 45 juta yang dibayarkan melalui transfer dan uang tunai. Para pelaku juga meminta IS untuk mengaburkan harta, yaitu mulai mengosongkan rekening supaya diambil, supaya tidak dilakukan penyitaan oleh Kejati Sulsel, juga menyembunyikan beberapa aset antara lain mobil untuk disembunyikan supaya menghindari dari penyitaan oleh Kejati Sulawesi Selatan. Kemudian setelah melakukan pengaburan uang yang dimiliki IS tersebut dengan cara mengambil tunai dan juga transfer, sehingga dianggap ini adalah upaya perintangan dalam proses penyidikan. Pelaku AM ini juga dari hasil penggeledahan yang dilakukan, ternyata telah melakukan beberapa kali WA kepada pejabat yang terkait dalam kasus korupsi bibit nanas. Jadi di samping tadi korupsi di perumahan, jadi juga kasus bibit nanas juga sudah menghubungi dan mulai melakukan pertemuan yang kita dalami lagi apakah juga sudah menjadi korban atau belum. Di samping itu juga AM ini ternyata juga menawarkan jasa masuk CPNS pada anak korban IP, yaitu dari anak IS yang dapat menjadi CPNS kejaksaan. Untuk meyakinkan korban, pelaku melakukan serangkaian kebohongan, diantara meminta uang mulai Juni sampai Oktober 2025 total 170 juta sebagai biaya. Teman-teman media, hari ini
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan operasi tangkap tangan jaksa gabungan yang melakukan perintangan penyidikan. Terus anaknya kamu bawa dulu tuh? Oh iya. Memang ikut tes? Tidak. Itu saya mengada-ngada. Kok bisa lah kamu ada SK-nya? Bikin SK juga? Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.